Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Shafiyullah. Huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun mashhudun, nasirun mansurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya. Alhamdulillah kita semua telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita saja agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Purna Irawan SAG MAG. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra SSTP MIP. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Kelurahan Sumber Agung, Bapak Edianto SEMM. Yang kami hormati Ketua FKTM serta jajaran pengurus, ketua-ketua takmir yang hadir pada subuh hari ini, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Kelurahan Sumber Agung. Izinkanlah kami di sini Forum Komunikasi Takmir Masjid sekecamatan Kemiling melaksanakan kegiatan rutin kami, yaitu Safari Subuh Forum Komunikasi Takmir Masjid di Masjid Al-Hikmah Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Sabtu 28 September tahun 2024. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tausiah, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Marilah jamaah sekalian untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara subuh hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah, yaitu Bapak Edianto SEMM. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak KUA dan Bapak Camat Kemiling serta para pengurus FKTM dan pengurus masjid di sekecamatan Kemiling. Alhamdulillah juga beginilah keadaan kondisi kami di lingkungan Masjid Al-Hikmah Kecamatan Kemiling ini. Selanjutnya kami selaku pengurus tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan-kekurangan baik tata cara ataupun penyambutan kepada bapak-bapak sekalian. Di samping itu juga kami mohon maaf apabila mungkin nanti ada sedikit snack yang kurang pas ataupun kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf, dan tentunya itulah keadaan kami di masjid ini. Demikian sambutan dari saya.
Harap maklum dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah, Bapak Edianto SEM yang telah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya itu sambutan dari Ketua, yaitu yang mewakili Wakil Ketua FKTM, Bapak Haji Firmansyah MKes. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wala ali ashabi jamain amma ba'du. Yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Kemiling, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kemiling, yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Sumber Agung, yang terhormat teman-teman pengurus takmir masjid yang hadir pada saat hari ini, pada subuh hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang kita terima sampai hari ini, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat berta salam tidak selalu kita sanjung agungkan kepada suri teladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan konsisten menjalankan risalah-risalah yang beliau bawa, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebelumnya saya mohon maaf memberikan sambutan seyogianya. Akan memberi sambutan adalah Ketua FKTM, tetapi karena ada sesuatu hal beliau tidak bisa hadir pada subuh hari ini dan mewakilkan sambutan ini kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Takmir Masjid Al-Hikmah yang telah bersedia untuk ketempatan kegiatan FKTM ini. Alhamdulillah kita tetap konsisten untuk melaksanakan kegiatan FKTM yang mendukung program keagamaan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Kecamatan Kemiling. Pada kesempatan ini juga saya memberikan apresiasi terutama kepada Bapak Camat kita, Bapak KUA kita yang sangat konsisten mendukung kegiatan FKTM ini. Beliau berdua dapat menjadi contoh kepada kita bagaimana supaya kita bisa lebih meningkatkan silaturahmi. Beliau dari jauh-jauh luar Kecamatan Kemiling bisa hadir setiap subuh hari Sabtu pada subuh maksud saya, untuk mendukung program FKTM Kecamatan Kemiling ini. Untuk itu mungkin seperti dikatakan Pak Edi, insya Allah mungkin Pak Edi minggu depan bisa tetap hadir ya, bisa hadir untuk membersamai kita teman-teman dari takmir-takmir masjid yang lain yang bisa hadir dalam kegiatan safari subuh FKTM ini. Terakhir saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman takmir masjid yang telah hadir pada pagi hari ini membersamai kegiatan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini silaturahmi antar pengurus masjid tetap bisa kita laksanakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Firmansyah yang telah mewakili Ketua FKTM atas sambutannya. Sambutan berikutnya sambutan dari Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra STP MIP. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'pun yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Kemiling, Bapak Purna Irawan SAG MAG, yang saya hormati Ketua berserta pengurus dari FKTM Kecamatan Kemiling, yang saya hormati Ketua sekaligus segenap pengurus dari Masjid Al-Hikmah Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling,
Yang saya hormati para jamaah, para tokoh agama, pelarim ulama yang hadir pada subuh hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam sehingga kita semua dapat hadir pada acara rutin kita safari subuh pada subuh hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan kita para pengikutnya yang insya Allah mendapat syafaat yaumil akhir. Amin amin rabbal alamin. Pada kesempatan pada subuh hari ini, pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketua beserta pengurus dari Masjid Al-Hikmah ini, karena kami dari FKTM telah dipersilahkan untuk dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh yang berada di Masjid Al-Hikmah ini. Kegiatan FKTM ini sangat diharapkan untuk tetap kita bersamai semua. Karena apa? Kegiatan ini yang sering saya sampaikan sebagai wadah silaturahmi kita antara pengurus-pengurus masjid yang ada di Kecamatan Kemiling bersama pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga Kepala KUA. Dalam kegiatan ini saya sangat berharap terus dapat kita bersamai. Mungkin tidak dapat banyak yang saya sampaikan ke depan, semoga kita tetap selalu istiqomah bersama-sama untuk hadir di sholat subuh di minggu yang akan datang. Semoga apa yang menjadi kebersamaan kita mendapatkan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita masih diberikan kesehatan, minggu depan dapat bertemu lagi. Amin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Andi Dharma Putra STPNP atas sambutannya. Acara berikutnya itu Syausiah, insya Allah akan nanti disampaikan oleh Bapak Haji Purna Irawan SAG MAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Camat kita, Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra, yang alhamdulillah senantiasa membersamai, mendampingi kita dalam kegiatan silaturahmi Sabtu subuh ini. Kemudian yang kami hormati Ketua dan Pengurus FKTM Kecamatan Kemiling, dan yang saya hormati, saya muliakan para ketua dan pengurus masjid se-Kecamatan Kemiling, bil khusus tentu Masjid Al-Hikmah Kelurahan Sumberagung, dan para kiai, para ustadz kita, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita ini kan terdiri dari dua, fisik dengan batin atau hati. Begitu pula yang menggalagoyi kita ini dua juga, penyakit lahir dengan penyakit batin. Penyakit lahir itu contohnya sakit kepala, jantung, darah tinggi, ginjal, gula darah dan sebagainya.
Kalau yang namanya penyakit batin, penyakit hati itu diantaranya sombong atau angkuh atau tinggi hati, kemudian iri, dengki, suka fitnah, pemalas, pengeluh dan sebagainya, itu penyakit batin atau penyakit hati. Sekarang apa bedanya penyakit lahir dengan penyakit batin? Pertama, kalau penyakit lahir itu biasanya duluan diri kita sendiri yang tahu ketimbang dengan orang lain. Contoh, kita melihat tetangga kita, saudara kita, rumahnya bagus, naik turun mobil, pakaiannya juga bagus dan sebagainya. Yang ada di benak kita adalah alangkah senang dan bahagianya hidup orang itu. Padahal mohon maaf, kita nggak pernah tahu di balik pakaiannya yang bagus, batik, safari, jas atau sebagainya itu, ternyata hidupnya tak punya ketenangan, hidupnya gelisah, karena ternyata di balik bajunya yang bagus itu terselip penyakit jantung, gula darah, penyakit ginjal dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu kalau dia tidak ngomong. Apalagi kalau penyakit panu sama kurapan, nah nggak akan pernah ngomong. Itu ciri penyakit lahir itu. Jadi duluan yang bersangkutan tahu ketimbang dirinya sendiri. Yang kedua, dia tak akan pernah menular kalau bukan penyakit menular dan juga kalau tidak berdekatan. Insya Allah nggak nular. Satunya lagi di Kedaton, satunya di Sumber Agung, nggak pernah ketemu. Kemudian yang ketiga cirinya adalah orang yang kena penyakit lahir itu kalau sabar, dia akan husnul khotimah. Loh kenapa Pak KUA? Karena penyakit lahir itu kata Rasulullah, bila kita sabar, dia akan mengurangi dosa-dosa kita. Karena biasanya orang yang sakit itu menunjukkan ketidakmampuan dirinya, pasti dia akan mencari Tuhan, pasti dia akan mencari Allah. Makanya kalau orang yang beriman, pasti yang keluar dari mulutnya, ya Allah, alangkah sakitnya, ya Allah, kapan saya sembuh dan sebagainya. Itu kan sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan dan keterbatasan kita. Walaupun kadang pada saat sehat juga kita lupa juga dengan yang namanya Allah dan Tuhan. Kemudian Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang kedua ada namanya penyakit batin atau penyakit hati. Ini yang paling berbahaya. Karena penyakit batin itu pertama ciri khasnya duluan orang luar tahu ketimbang dirinya sendiri. Yang kedua, penyakit batin itu dia akan membuat seseorang itu su'ul khotimah, buruk dalam akhir hidupnya. Kenapa Pak KUA? Karena yang namanya penyakit batin pastilah menggerogoti nilai pahala dari ibadah yang dia lakukan. Itu pasti. Kemudian penyakit batin itu, biasanya penyakit batin itu akan menular. Apa di antara penyakit batin itu? Pertama adalah sombong, tinggi hati, congkak gitu. Nah, coba kita ngomong sekarang dengan seseorang yang memang jelas-jelas sombong atau orang yang jelas-jelas iri atau dengki. Pak, nggak boleh loh, Bapak ini sombong loh, nggak mau negor kalau nggak ditegur duluan, nggak mau salam kalau nggak salaman duluan. Juga sombong betul, lewat depan orang mentang-mentang punya mobil, nggak pernah mau buka kacanya walaupun perwisan di gang dan sebagainya. Coba dibilangin gitu, marah orangnya. Bahkan kadang-kadang kita nggak ditegur berhari-hari, berbulan-bulan. Coba kenapa sebabnya? Karena dia tidak sadar kalau sesungguhnya dia lagi sakit gitu loh. Duluan orang tahu ketimbang dirinya sendiri. Yang kedua, orang punya sakit batin itu, Bapak dan saudara sekalian, akan sulit menerima masukan orang. Susah betul biasanya dinasehati.
Kenapa? Karena memang hatinya sudah tinggi, Pak. Yang bisa menumbuhkan tanaman yang subur dan berbuah hanyalah tanah yang subur. Yang akan memberikan sikap yang baik, yang akan memberikan sesuatu yang bernilai, berharga bagi orang, hanya orang yang berhati baik. Kenapa? Karena hati ini seperti air dengan teko. Teko itu akan mengeluarkan air apa yang ada di dalamnya. Kalau diisi kopi, pasti teko akan mengeluarkan air kopi. Kalau diisi teh, maka dia akan mengeluarkan air teh. Ketika diisi air susu atau air putih, begitu juga dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Begitulah seseorang itu. Jadi kalau mau dilihat seseorang itu, dari pola tingkah laku, sikap bicaranya, kita sudah bisa nangkap. Inilah gambaran isi teko itu. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, karenanya sering betul saya ingatkan bahwa perkara sombong ini sesuatu yang sangat merusak. Iblis itu diusir oleh Allah dari sorga, sebab satu-satunya adalah karena sombong. Hanya karena sombong sebenarnya, Pak. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, semuanya hanya dia yang tidak sujud. Tinggi hati. Apa tinggi hatinya? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ini yang terjadi dengan kita kadang-kadang. Kita mengakui bahwa ibadah kita yang paling bagus, punya orang yang jelek, ya. Padahal mohon maaf, dengan prasangka buruk itu saja sesungguhnya sudah cerminan bahwa kita sudah punya hati sombong. Karena jangan-jangan orang melakukan yang lebih baik dari kita. Kadang-kadang kita itu merasa paling sorga. Padahal ketika kita merasa paling sorga, jangan-jangan nggak masuk sorga. Kenapa Pak KUA? Karena sombong hatinya. Ya. Kemudian merasa paling sunnah. Padahal sunnah itu juga ribuan. Ya, ribuan. Jangan-jangan yang ini kita lakukan, tapi tidak dilakukan orang, tapi orang melakukan yang lain. Tapi karena kita dikotaki oleh kesombongan, biasanya kita merasa. Nah, begitu pula dengan masjid ini, Pak. Yang paling besar pahalanya pengurus masjid. Tapi paling besar dan paling duan diminta pertanggungjawaban sama Allah juga pengurus masjid juga nanti. Kenapa? Karena pengurus masjid ini selama ini tolak ukur keberhasilannya hanya selalu diukur dari fisik. Kalau fisik masjidnya bagus, pengurus masjid pasti merasa bahwa dia sudah berhasil. Padahal Bapak dan saudara-saudara sekalian, memperbaiki isinya itu akan jauh lebih baik daripada hanya memperbaiki luarnya saja. Bapak dan saudara-saudara, saya pernah mengatakan beras itu dengan karung. Karung berharga karena berasnya atau beras berharga karena karungnya, Pak? Karung berharga karena berasnya. Makanya merek karungnya itu beda-beda. Ada beras Pandan Wangi, Rojo Lele, Dua Saudara, kemudian ada beras Telang Padang Prengseu. Kenapa? Bergantung dengan asal dan kualitas berasnya. Hanya ngebaca mereknya itu saja orang sudah tahu tentang kualitasnya. Tapi saya tanya lagi, kalau beras itu kita tumpahkan, yang karung tadi tulisannya beras Pandan Wangi, kemudian kita isi sampah, namanya karung apa, Pak? Ternyata karung sampah. Ya. Kalau sampahnya itu kita tumpahkan, ternyata dia hanya seonggok plastik saja, tidak punya arti apa-apa, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ingin pesan, inilah salah satu tujuannya kita silaturahmi. Jujur, kalau keuntungan secara pribadi betul itu kelihatannya, apalagi ke pribadi secara keduniaan, nggak ada saya sama Pak Camat.
Ya Pak Camat nggak bakal nyalon untuk sekarang mau jadi wali kota, nggak bakal mau nyalon jadi gubernur. Saya juga, kami dua nggak mau nyalon jadi DPR, jadi tebar pesona di mana saya enggak. Hanya karena melaksanakan insya Allah sayang dengan saudaranya, hanya sayang karena saudaranya. Makanya saya sering ingatkan, kalau Pak Camat dari Kedaton sangat peduli dengan kita di Kemiling ini, sangat peduli dan sangat prihatin gitu loh. Bagaimana dengan kita orang Kemiling ini, ya, yang saya sudah ngulang-ngulang berapa kali, tidur di Kemiling, ya, makan di Kemiling, minum dari air Kemiling, berak di Kemiling, jangan-jangan mati juga di Kemiling, dikubur juga di Kemiling. Saya mau tanya Pak, sekian umur bapak-bapak sekalian ini apa yang sudah diperbuat dengan Kemiling ini Pak? Masya Allah, Masya Allah. Yang saya khawatir itu Allah akan minta pertanggungjawabannya. Begitu pula dengan pengurus-pengurus masjid ini. Saya nggak hanya bicara al-hikmah, tapi kita semua. Makanya tolak ukurnya jangan hanya dari fisik, tapi sesungguhnya pemakmuran masjid itu jauh lebih penting. Pemakmuran masjid itu jauh lebih penting. Saya nggak apa-apa tadi Pak Ketua ngumumkan bahwa nggak diumumkan kepada masyarakat, kemudian apa? Hanya siapa yang hadir, tapi saya juga sedih juga kalau ngelihat yang hadirnya gitu. Ya. Karena mohon maaf Pak, ini masjid nanti mau minta pertanggungjawaban loh di hadapan Allah. Kan pernah saya sampaikan 2 kesaksian masjid ini. Pertama, ketika Allah panggil seseorang, apa kata Allah? Wahai hambaku yang berwujud masjid, bagaimana kesaksianmu dengan hambaku si Fulan bin Fulan ini? Apa kata masjid? Wahai Allah, saya bersaksi kepadamu bahwa si Fulan ini waktu hidupnya tidak terlalu jauh dari aku. Bisa dia jangkau jalan kaki dan naik kendaraan. Tapi sungguh aku bersaksi kepadamu, si Fulan ini sangat sering memakmurkan aku dan sangat sering sholat di atas perutku. Karenanya aku mohon kepadamu, berikan ganjaran imbalan pahala dan sorga kepadanya, wahai Allah. Masjid saja mendoakan kita. Dipanggil lagi yang kedua, apa kata Allah? Wahai hambaku yang merujut masjid, makhlukku yang merujut masjid, apa kesaksianmu dengan hambaku si Fulan bin Fulan ini? Wahai Allah, saya bersaksi kepadamu bahwa si Fulan ini waktu hidupnya tidak terlalu jauh rumahnya dari aku. Bisa dia jangkau jalan kaki dan naik kendaraan. Tapi ternyata dia sangat jarang memakmurkan aku. Sangat jarang sholat di atas perutku. Aku bersaksi kepadamu wahai Allah. Dan aku mohon kepadamu, berikan ganjaran azab kepadanya. 3 kali lipat besarnya dari badanku sewaktu hidup di dunia. Allahu Akbar. Nah, makanya jangan enak-enak Pak. Kita ini kan berpikirnya gini, yang ke masjid itu kan memang sudah alim lah. Ya. Yang ke masjid itu memang sudah biasa. Tunggu kamu kata Allah, akan ku minta pertanggungjawabannya. Makanya kita masuk masjid itu ada namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat selamat datang, sholat penghormatan, dan sholat kesaksian Pak. Nah, sholat kita itu kalau waktunya sudah mepet Pak, kalau waktunya masih banyak, boleh masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah. Tapi waktunya sudah mepet dengan qomat, maka yang diambil adalah niatnya sholat qobliyah. Insya Allah tahiyatul masjidnya dapat. Tapi kalau sholat niatnya tahiyatul masjid, maka qobliyahnya tidak dapat gitu. Nah, jadi itu Bapak dan saudara sekalian, kita saling mengingatkan supaya kita menjadi luar biasa, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Begitu pula dengan pengurus Al-Hikmah. FKTM kan sudah 2 kali masuk ke Al-Hikmah. Saking sayangnya dengan Al-Hikmah ini. Kalau belum juga berangkat besok-besok Al-Hikmah itu, saya yakin bukan kita saja yang bertanya-tanya, tapi Allah juga jengkel. Kata Allah kelewatan Al-Hikmah ini.
Diparani saudaranya saja sudah 2 kali, kok nggak pernah mau marani saudaranya juga. Pelit apa enggak kalau gitu Pak? Pelit. Makanya Allah itu nggak suka. Makanya mudah-mudahan waktu yang akan datang Al-Hikmah juga bergabung bersama-sama kita, dan mudah-mudahan kita bisa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kan nggak sering, cuma Sabtu subuh toh Pak, ya. Yang lainnya kita manfaatkan di masjid kita semua. Yang saya khawatir ikut safari juga enggak, soalnya di masjid dekatnya juga enggak. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kawan-kawan kita dari LDII sudah turun gunung. Ya, alhamdulillah ya. Jadi luar biasa. Jadi NU, Muhammadiyah, LDI semua kita ini bergabung. Ada juga jamaah tabligh. Jangan kita, itu jamaah LDI itu. Jangan deket-deket. Nah, jangan lebih sorga dia dari kita. Ya, itu jamaah tabligh ini. Jangan. Padahal mohon maaf Pak, kalau jamaah tabligh saya angkat tangan juga sama jamaah tabligh itu. Kenapa? Karena jamaah tabligh itu sudah berani betul berkorban. Dan dakwahnya itu face to face betul, walaupun dibenci, walaupun dikasih orang muka masem gitu loh, masih juga maju juga. Kenapa? Niatnya memang untuk ngajak kebaikan. Saya dengan Pak Camat aja belum mampu gitu seperti itu ya. Makanya insya Allah kita sama-sama terus jadi luar biasa. Terakhir pesan bahwa tanggal 27 November kan kita pilkada, pemilihan gubernur dan wali kota, dan sekarang masih masa-masa kampanye. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman dan cerdas, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Saya sering ingatkan, jangan sampai lupa diri. Orang yang tetap jadi gubernur, orang yang tetap jadi wali kota, kok kita yang nggak seteguran sama satu jamaah? Kok kita yang nggak seteguran sama tetangga dan sebagainya? Oleh karena itu kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Kita pilih pemimpin kita yang memang betul-betul peduli dengan kota Bandar Lampung ini. Kalau hanya peduli dengan satu-satu kan nggak mungkin. Namanya pemimpin, memikirkan orang banyak, ya. Kemudian yang kedua, hindarkan dari dosa. Dosa gimana Pak KUA? Sudah ke masjid, sholat, ngaji dan sebagainya, tapi ternyata nggak kuat hanya karena duit 150-200 ribu. Kena pula kita sogokan. Nah, yang parah lagi, ke masjid juga nggak pernah, makan sogokan juga. Aduh, makanya kata Rasulullah, ar-rosi wal murtasi pinnar. Orang yang menyogok dan disogok itu pastilah masuk neraka. Bukan dosa loh Pak kata-katanya. Kenapa bukan dosa? Kok yang menyogok dan disogok itu dosa? Enggak, katanya seperti itu. Kenapa? Karena kalau dosa masih bisa minta ampun, tapi langsung diponis yang menyogok dan disogok masuk neraka. Masya Allah. Jadi peringatan kita. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Haji Purnawirawan yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Masuk ke acara selanjutnya, itu tanya jawab. Kepada Bapak yang ingin bertanya silakan. Di sini ada Bapak KUA dan Bapak Camat. Silakan yang ingin bertanya. Kita buka sesinya. Saya hanya ingin bertanya kepada KUA, karena saya sangat terasa sekali dan sangat takut atas tausiah dari Pak KUA, yang mana pertanggungjawaban pengurus masjid itu yang akan dipertanyakan. Itu yang saya rasakan sangat takut sekali. Jadi saya sebetulnya memang tidak berminat sebetulnya untuk jadi ketua ini, karena untuk saya cerita sedikit, awalnya memang
saya sudah menjadi ketua untuk dalam pelaksanaan pembangunan ini, dan di sini ada beberapa tahun. Alhamdulillah hampir 1 tahun ini kembali lagi ke saya. Saya sebetulnya sudah menolak, tapi nggak bisa menolak lagi. Apalagi saya mendengar wasiat dari Dr. Ubaran. Masya Allah. Saya sangat takut sekali. Jadi saya hanya ingin mohon jalannya dari Pak KUA, bagaimana caranya agar masjid ini bisa terisi. Karena terus saja Pak, selama saya menjadi pengurus ini sangat saya rasakan sekali Pak. Di dalam sholat berjamaah itu sangat kecil sekali. Ini sebagai bukti bahwa saya tidak memberitahukan kepada warga masyarakat supaya kita sama-sama tahu beginilah kondisi Masjid Al-Hikmah setiap boleh dikatakan waktu sholat berjamaah. Jadi saya mohon kepada Bapak KUA, bagaimana cara supaya bisa Masjid Al-Hikmah ini terisi walaupun belum 100%, minimal ada kemajuan dari yang saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita memang harus takut, Pak. Tapi takut kita itu tidak lantas menghilangkan giroh kita. Kenapa? Karena sorga itu mahal, Pak. Sorga itu enggak terlalu mudah. Yang mudah kita capai itu memang neraka. Apa saja yang namanya neraka itu mudah, Pak. Minum segala macam. Tapi sorga memang butuh perjuangan. Makanya kata Rasulullah, aku dengan orang-orang yang mengurus anak yatim itu, nanti di sorga itu seperti 2 jari ini. Telunjuk dengan jari tengah. Ya, saking dekatnya, saking luar biasanya. Masalahnya ternyata ngurus anak yatim itu nggak mudah. Perjuangannya luar biasa. Bahkan lebih berat ngurus anak yatim daripada ngurus anak kita sendiri. Persoalannya, kenapa tidak mudah? Karena ternyata balasannya sorga yang luar biasa. Tak mudah mau masuk sorga itu. Nah, begitu pula dengan masjid ini gitu. Ya, saya kira kalau mudah ngurus masjid ini, semua sudah jadi pengurus. Yang kedua, masalahnya nggak ada insentif. Karena memang sorga itu butuh orang ikhlas. Pak, coba kalau memang sekarang ditetapkan ketua pengurus masjid itu seperti RT sekarang. Ada yang berani setujahan, Pak, mau jadi ketua masjid itu. Iya kan, Pak? Nah, pada duitnya. Tapi ternyata ciri-ciri penduduk sorga itu diantaranya adalah ikhlas, Pak. Memang ikhlas. Nah, untuk itu nggak mudah ternyata, Bapak dan saudara sekalian. Makanya mohon maaf, kalau kita tawarkan lebih baik jadi RT, apa ketua pengurus masjid. Saya kira kalau ada 10 orang, 9 kepingin jadi RT, Pak. Ya. Kenapa? Karena memang ada imbalannya. Itu sekarang. Kalau dulu juga kan dorong-dorongan menjadi ketua RT itu, Pak. Nah, maksud saya ternyata memang yang namanya materi itu cukup berpengaruh dalam sikap kita. Nah, sedangkan sorga itu membutuhkan yang namanya orang-orang yang punya sifat-sifat sorga. Sifat sorga itu adalah diantaranya ikhlas. Nah, jadi nggak usah takut, Pak. Karena memang Allah siapkan sorga itu. Dan memang luar biasa. Jadi pengurus masjid itu kan, Pak, gini, Pak. Fitnahnya banyak. Ya, lagi benar yang kita lakukan aja salah, Pak.
apalagi salah. Nah, tapi disitulah letak keindahannya. Yang kedua, bagaimana caranya untuk memperbanyak jamaah kita? Pertama, saya mau tanya dulu Pak. Orang yang masuk masjid itu kan karena sebabnya dua. Pertama, karena memang iman. Yang kedua, karena dia paham. Ya, bagaimana caranya orang itu mau masuk masjid? Karena dia memang imannya bagus. Yang kedua, dia paham bahwa melaksanakan sholat di masjid itu kelebihannya menjadi luar biasa di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Makanya nggak perlu disuruh Pak. Nah, maksud saya bahwa memang harus ada edukasi. Ada edukasi. Nah, mungkin kan perlu mendatangkan jamaah dari luar, perlu mendatangkan bantuan orang ketiga. Karena memang kadang-kadang kita ini kadang-kadang butuh begitu Pak. Suami istri berantem Pak Ketua. Udah parah berantemnya, nggak bisa selesai nggak dengan mereka berdua. Harus ada orang ketiga yang menyelesaikannya gitu loh. Nah, makanya kita butuh juga gitu untuk dapat ada bantuan doa edukasi dari pihak-pihak yang luar. Nah, makanya saya nggak pernah Pak. Saya jujur, sekarang jujur saja kita Pak. Bagi yang jujur saja. Masjid kalau sudah dimasuki oleh jamaah tabligh hidup masjid itu Pak. Masjid itu hidup itu Pak. Padahal saya bukan jamaah tabligh loh Pak. Bukan jauh lah saya. Apalagi Pak Camat. Ya, tapi harus kita akui bahwa ternyata Allah turunkan keberkahan melalui orang-orang yang ikhlas itu Pak. Karena mereka itulah yang kuat, ngajak ke rumah, padahal mah ditutupi pintunya Pak. Nah, sebelum kelihatan, padahal orangnya ada di dalam Pak. Pas ngelihat aja jamaah kita mau datang, ditutupnya pintunya Pak. Tapi terus berjuang kawan-kawan kita itu, luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Nah, disitulah kadang-kadang lebihnya kita dan kurangnya kita, gitu. Nah, karenanya Bapak dan Saudara sekalian, tumbuhkan rasa memiliki dan kepahaman, ya, untuk ke masjid ini. Tadi saya singgung, mohon maaf Pak, Allah akan minta pertanggungjawaban sama masyarakat sini nanti hari kiamat nanti. Jangan enak-enak yang di rumah ngedengar kita pagi ini Pak. Allah pasti akan minta pertanggungjawaban. Nah, kalau orang ngerti itu, pastilah tumbuh kesadaran. Nah, jadi nggak usah mundur Pak. Nanti nggak jadi masuk surga. Ya. Terima kasih. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Bapak Otip? Tanya ini yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kayaknya kata-kata yang dari Pak Haji Yusuf bahwa yang hadir safari subuh ini merupakan pejuang subuh. Ya, Pak Kawa juga sering memberi semangat seperti itu. Memang untuk hadir di tempat ini tidak mudah, banyak sekali hambatan, rintangan. Artinya perlu perjuangan. Saya sendiri contohnya pagi ini. Kalau di tempat lain bahkan masjid yang jauh, saya jam 2, jam 3 sudah bangun. Tetapi yang dekat seperti ini tadi contohnya saya saat subuhnya ketinggalan. Ya, HP nggak bisa di-charge segala macam. Akhirnya nggak ada alarm, terlambat. Maka oleh karena itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa, tapi perlu bersyukur. Walaupun yang hadir saat ini, ingat masa lalu Pak Radius, cuma 3 orang ya dulu di ujung sana ya, tapi perlu bersyukur. Dan memang tadi Bapak Sofyan yang ganteng ini mau mengusulkan supaya ada absen tadi ya, supaya yang kemarin aktif mungkin itu merupakan pancingan supaya semangat. Karena gara-gara itu nggak ada, mereka nggak banyak yang datang. Bahkan banyak sekali yang nggak hadir pada saat ini. Oleh karena itu perlu perjuangan dan memang pahalanya sangat luar biasa. Terus yang terakhir, kalimat sogok menyogok tadi yang disampaikan oleh Bapak penceramah. Kalau masuk suatu pekerjaan atau pegawai menyogok, katanya nggak berdosa tapi langsung masuk neraka ya Pak ya. Apakah itu saat itu aja atau sampai gaji-gajinya yang diterima itu hukumnya haram? Itu yang sebenarnya dalam hati saya seperti ya, saya terus terang nggak nyogok Pak, sepasar pun nggak, malah saya dibayarin. Ya, iya.
Karena mau buka surat kesehatan itu 600.000 ada yang bayar Pak Sutino, kepala sekolah SMK 8. Ya, artinya saya sepeser pun nggak keluar duit. Tapi maksud saya yang sudah terlanjur menyogok itu maksudnya hasil dari kerjaan itu haram atau halal gitu loh Pak. Yang dimakan anak istri itu. Ya. Ya mungkin ini terlalu dalam Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanya berat-berat sih. Iya. Iya, nanti kita selesaikan di aja. Di warung kopi aja. Yang jelas Pak, kalau itu kita bahas kan memang panjang Pak. Panjang. Pertama bahwa Allah itu memang memerintahkan kita untuk mencari rizki yang halal lagi baik. Karena sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang haram akan menjadi haram, gitu. Akan menjadi haram, itu. Artinya, Pak dan saudara sekalian, sekarang gini, saya maling duitnya Pak Camat, gitu loh. Padahal bukan karena kebutuhan sebenarnya, bukan maksudnya darurat Pak. Saya tidak kelaparan, tidak tapi memang sudah kebiasaan. Saya malinglah duitnya Pak Camat ini, ada 5 juta. Kemudian saya pakailah duit itu untuk dagang, gitu loh Pak. Asal duitnya itu haram Pak, asal duitnya itu haram, dia akan menghasilkan haram. Yang kamu tanam itu akan membuahkan apa yang kamu tanam. Lo terus gimana caranya? Kecuali habis itu saya ngaku dengan Pak Camat, nyesel dan ngaku sama Pak Camat, Pak Camat saya ngambil duit Pak Camat kemarin, saya kembalikan duitnya. Atau kata Pak Camat, udahlah nggak usah dibayar, selesai urusannya Pak. Nah kalau yang seperti itu, terus gimana kalau sudah terlanjur? Nah urusannya dengan Tuhan Pak. Jangan dengan KUA masalahnya. Ya, dan dengan Tuhan. Artinya ya perbanyaklah istighfar, banyaklah taubat, minta hanya Allah yang bisa menghalalkan sesuatu, mengetahui sesuatu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah itu, sebesar apapun dosa itu diampunkan oleh Allah. Yang penting memang kita serius dalam bertobat. Masalahnya kenapa disampaikan ar-rasi wal murtasi? Artinya Pak, kenapa itu disampaikan duluan? Jangan lakukan itu. Ini loh akibatnya. Masih dilakukan, sudah dikasih tahu, gitu loh Pak. Nah, maka dosanya jauh lebih besar ketimbang orang yang memang tidak tahu. Nanti kita selesaikan di warung kopi aja Pak. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Kalau belum ada, kita perkenalan Pak ya. Silaturahmi ya. Oke, terima kasih. Kita berkenalan, sebutkan nama, masjid dan asal kelurahan. Nama saya Radius, saya dari Masjid Al Fauzan, Kelurahan Sumber Agung. Silakan dilanjut. Yusuf Purnomo dari Masjid Al Hikmah, Kelurahan Beringin Raya. Sama-sama Al Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengurus Masjid Baitul Maqdis dan ketua saya kebetulan Bapak Firman. Perkenalkan, nama saya Sumartono. Saya sebagai perlengkapan itu aja yang saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pribadi Ahmad Hadik. Saya mewakili dari kepengurusan Masjid Al-Ikhlas yang ada di Gang Randu. Kebetulan pada pagi hari ini kita bertiga masih bisa selalu istiqomah, dan mohon maaf untuk Bapak Takmir Masjid sendiri, Bapak Khairul, sampai saat ini belum bisa bergabung. Kita sudah berusaha untuk menghubungi dan setiap Sabtu juga sudah kita ajak, cuma mungkin karena kegiatan kita juga nggak tahu. Mohon maklumnya saja, insya Allah nanti
di setiap Sabtu yang akan datang mungkin bisa bergabung dengan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sidik, perwakilan dari Masjid Jami Thoriqul Ibad, Kelurahan Pinang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Nurul Islam Beringin Jaya depan SPN. Nama saya Abdurrahman Irawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakili dari Masjid Jabal Nur, Perumahan Bayangkara, Kelurahan Beringin Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat dan Bapak KUA, kami dari pengurus Masjid Ikhlas Al-Azhar Perumahan Gembeling Permai, kami kebetulan mungkin tidak asing lagi Bapak Ustadz Azwar Hasan, Bapak Muhammad Hasan, dan Bapak Amin. Kami berempat mudah-mudahan selalu istiqomah untuk dapat mengikuti program FKTM menjalin silaturahmi, dan kami sangat mengapresiasi sekali untuk kegiatan ini. Terima kasih. Nama saya Apriansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari perwakilan Masjid Ar-Rahman, Perum BKP Blok V. Kalau tadi kelas Al-Azhar dari Blok P, kami dari Blok V. Alhamdulillah pagi ini kami hadir berdua. Ada sahabat kita, jamaah kita, Mas Rizky. Besti saya, mudah-mudahan bisa ke depan bisa ada teman terus dan bisa meramaikan kegiatan safari subuh kita setiap hari Sabtu Ahad, Sabtu ya, subuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Effendi, jemaah Masjid Al-Hikmah Sumber Agung. Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan tetap berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baranur. Saya pengurus Masjid Nur Kholidah ke sini di depan Lengkung Langit. Menurut saya di perumahan LDI kebetulan, ya silakan Bapak Ibu yang berkenan mampir, ya silakan. Intinya masjid di kebetulan di Pinang Jaya ini, di Kelurahan Pinang Jaya kita ada dua masjid, satu di Pinang Hijau, satu di Pinang Jaya. Ya monggo silakan nanti kedepannya bisa silaturahim sama-sama semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudiono, perwakilan dari Masjid Darul Hidayah. Bahwasanya kami ingin memberitahukan bahwa Ketua Masjid Darul Hidayah tersebut dalam keadaan penyembuhan dari operasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami mohon doanya pada Ketua Takmir Masjid di seluruh Kecamatan Kemeling. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasroni. Saya perwakilan dari Masjid Al-Azhar yang ada di Beringin Raya, dan saya sendirian insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang mengantar imam masjid saya Al Fauzan. Jadi mohon maaf kalau datang terlambat, karena mengimami dulu di masjid
kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade dari Masjid Nur Hidayatullah, tetangga dari Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah saya hadir berempat ya. Di sana ada Pak Diki, sekretaris. Kemudian ada Pak Iin, ini ketua pembangunan, dan sebelahnya ada Marbot ya, Pak Rudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto. Saya perwakilan dari Masjid Al-Ikhlas di Sumberjo, Kecamatan Kemiling. Saya sangat antusias dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam, kita semua semangat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan ini tetap berjalan sampai kita barangkali sudah tidak diberi kesehatan lagi. Selagi kita sehat, insya Allah kita semangat. Kami sangat mendukung kegiatan ini kepada Pak Camat dan kepada Bapak KUA, karena mereka jauh-jauh dari beda kecamatan aja mereka sangat semangat. Apalagi kita yang satu kecamatan Kemiling. Insya Allah kita tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Wahyu, perwakilan dari Perumahan Bukit Beringin Raya, belakang SLB. Insya Allah saya istiqomah untuk menghadiri acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi ini bisa selalu istiqomah ke hari-hari berikutnya dan kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pungut dari Masjid Nur Salam, Jalan Sepakat, Kelurahan Sumberjo. Dan harapan saya pribadi mudah-mudahan ke semua istiqomah untuk melaksanakan FKTN setiap subuh pagi, dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Supraptono dari Masjid Al-Ghafur, Jalan Tugu Sitiro, Gang Melati 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari masjid mana Pak? Fajar Ikhlas Sumber Agung. Jadi gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Rahman beserta Besti Pak Asikin dari Masjid Jami Al-Ansor Bukit Kemiling Permai. Alhamdulillah, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan. Ini agak nyesek sebenarnya, Pak KUA ngomong terus itu nyesek gitu, karena saya hitung ini cuma 45 orang lebih kurangnya ini. Kalau ada yang 4, ada yang 2, berarti cuma 20 masjid ini Pak KUA yang hadir ini. Jadi kadang-kadang Masya Allah, Pak KUA sama Pak Camat dan FKTM sudah luar biasa. Girohnya menggerakkan Islam yang ada di Kemiling, tapi tanggapan kita yang di Kemiling kurang gitu kan. Kayaknya ke hati juga nyesek gitu kan. Kapan lagi kita bersama dari 100 masjid, ini cuma 20 masjid Pak. 20 masjid juga ada yang 4 tadi, Al-Ikhlas sama ada yang 4 orang. Ya mudah-mudahan kita berdoa semoga yang lain hatinya tergerak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga minggu depan kita lebih ramai.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pak, perwakilan dari pengurus Masjid Nur Hidayatullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami datang bisa berempat sama Pak Ketua dan para pengurus lainnya juga, yaitu Pak Iin dan Pak Rudi. Mungkin itu aja penyampaian kami, insya Allah di minggu-minggu yang akan datang kami bisa berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin Bapak-Bapak. Saya Salimah dari Masjid Al-Huda Beringin Jaya samping Asma 7. Kemudian bendara saya sakit. Sekretaris Masjid Al-Huda ada job ke Depok, jadi mohon izin saya sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zainuddin, bertempat tinggal di Perum BKP Blok S, Ketua DKM Masjid At-Taubah. Dan saya dari awal sampai sekarang masih konsisten berangkat sendirian terus. Alhamdulillah. Berani. Dan alhamdulillah saya perhatiin sekarang partisipasi khususnya dari takmir masjid BKP sudah semakin bertambah Pak Kawa. Alhamdulillah. Dan izinkan sekaligus minta waktu sedikit atas nama pengurus FKTM yang saya mendapatkan amanah dari rekan-rekan menjadi bendahara FKTM, bahwa jumlah masjid yang ada di Kecamatan Kemiling ini sebanyak 104 masjid. Kemudian di dalam kegiatan safari subuh FKTM mengeluarkan anggaran sebesar Rp150.000 untuk masjid yang berketempatan safari subuh. Dan kami ingatkan kepada seluruh takmir masjid, sebagaimana yang sudah kita sepakati di Masjid Al-Ansor tempat Ustaz Sofwan, bahwa kita terlibat dalam partisipasi kas FKTM dengan jumlah yang tidak ditetapkan, minimal 25.000 per bulan. Dan partisipasi dari masjid-masjid ke kas FKTM itu sudah mulai terasa manfaatnya. Walaupun belum maksimal, tetapi manfaatnya sudah mulai terasa. Salah satunya ketika pengurus masjid anggota FKTM terkena musibah, rumahnya kebakaran, kita walaupun tidak banyak tapi sudah mengeluarkan sedikit bantuan dari FKTM ke anggota FKTM mendapatkan musibah. Begitupun yang lainnya. Nah, besar harapan saya untuk bulan besok kita mulai ingat kembali dengan komitmen kita tersebut, sebab selama ini kalau saya rata-ratakan dari 104 masjid per bulan itu sepertinya tidak pernah di atas 10 masjid yang ingat akan komitmen kita bersama. Kadang cuman 7 masjid, cuman 6 masjid, seperti itu. Itu saja
sekedar mengingatkan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kemudian tidak menjadi beban juga untuk rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wujud Santoso, perwakilan dari dua masjid yaitu satu Masjid Al-Hikmah yang berada di Sumberagung dan Masjid Al-Mutakin yang di Beringin Raya. Ya, pesan saya, mudah-mudahan kita selalu beristiqomah wastabiqul khair, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Dzal Jalal wal Ikram. Alhamdulillah bil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa lakal masyaqqatul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha man marhuma wa tafarraqat faru ma'suman. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum wa rabbana sighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwan 'isab. Allahumma iftah 'alaina abwaaba khair wa barakah wa abwaaba ni'mah wa abwaaba rizqi wa barakah wa abwaaba sihah wa abwaaba salamah wa abwaaba sa'adah wa abwaaba ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Azwar yang telah mengimami doa kita bersama. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir semua sunnah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun mashhudun, nasirun mansurun. Muhammadun nurun sirajum munir, Muhammadun bashirun munzirun nadhir, Muhammadun waliyun qawiyun amin, Muhammadun hafiyun afun karim, Muhammadun mustafa, Muhammadun mujtaba, Muhammadun muntaqa, Muhammad hadi huda, Muhammadun mustafa,
Muhammadun mujtaba Muhammadun muntaqa Muhammad hadi huda. Inilah sebahagian nama-nama Nabi Rasul Mustafa yang telah ada disebutkan di dalam kitab karangan ulama. Wahai insan, janganlah lupa kita sebagai umat Rasulullah. Kehidupan kita tak akan mulia bila tiada perjuangan Rasulullah. Siapa yang banyak bersolawat, dialah orang yang paling dekat bersama Rasulullah di akhirat, selamat mendapatkan syafaat. Berbahagialah kita bila bertemu Nabi, keselamatan kita selalu akan diberi. Berbahagialah kita bila bertemu Nabi, keselamatan kita selalu akan diberi.